Saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur jika hari ini kita dapat merayakan Natal secara daring, dan kiranya sukacita kita tetap penuh memancar melalui kehangatan dalam keluarga kita masing-masing dan melalui perjumpaan secara virtual ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita masuk dalam ibadah ini dan kita puji Tuhan yang telah datang menghampiri dan menyelamatkan kita. Melalui Kidung Jemaat 109, bait pertama dan yang kedua, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita khususkan ibadah Natal pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka celakalah kita. Oleh sebab itu, baiklah kita serukan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dipersilakan duduk. Kelahiran Yesus adalah perwujudan akan firman yang menjadi manusia.
kelahirannya juga menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak atas firman yang menjadi manusia dan terangnya yang memancar menerangi kegelapan dunia. Yohanes 1 ayat 14 sebagai berita Natal bagi kita. Demikian bunyinya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita sambut berita Natal dengan sukacita melalui lagu dalam Kidung Jemaat 123, bait pertama sampai dengan ketiga. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam salam, nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita memohon berkat Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa.
Tuhan yang Maha Kasih, yang telah hadir dan ada di tengah-tengah kehidupan kami bersyukur jikalau pagi ini kami boleh menyatu di dalam ibadah Natal. Dan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon berkat, biarlah firman yang kami baca, kami renungkan, tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tinggal dan menetap dalam hati dan pikiran kami. Lalu kami lakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar dan menerimanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman yang akan kita baca dan renungkan dalam ibadah Natal ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-14, demikian bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memelihara dalam kehidupannya, dan melakukan dalam keseharian. Haleluya. Kita menghayati puisi yang dibacakan oleh Ibu Erawati Thomas. Allah beserta kita. Kalimat yang indah, kalimat yang menyelamatkan. Apakah kalimat ini yang akan menyelamatkan manusia dari dosa? Tidak. Tidak.
kita tidak pernah kehilangan keselamatan itu. Betapa indahnya nyanyian di Getsemani. Ketika umat tertidur, Yesus berkata, "Berjagalah 1 jam saja untuk aku." Dan itulah pesan kehidupan. Tidak ada pesan kehidupan kalau kita tidak berjaga-jaga. Memang ada tangis, ratapan di dalam kehidupan kita. Dan itulah dosa-dosa kita. Urip iku tetunggilan. Urip iku nyawiji. Aku lan kowe. Kui hawaning urip langgeng peparinging Gusti Allah. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak, sebuah puisi yang indah tentunya, yang menyadarkan kita bahwa ternyata dalam kehidupan ini kita membutuhkan yang namanya usaha dan perjuangan. Yang dikalimatkan oleh seruan dalam puisi, kita mesti berjaga-jaga. Tanpa berjaga-jaga, sesuatu yang baik itu tidak akan datang dengan sendirinya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, nampaknya apa yang disampaikan dalam puisi yang baru saja disampaikan oleh Ibu Herawati Thomas, senada dengan apa yang kita gumuli semalam, di mana kita semalam diingatkan bahwa Natal adalah sebuah tonggak yang memberikan semangat dan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini. Karena kita meyakini bahwa Raja Damai Yesus Kristus telah lahir ke dunia. Natal juga mengingatkan kepada kita sekalian bahwa damai sejahtera yang telah ditaburkan Allah di tengah-tengah dunia ini perlu kita lanjutkan, kita rawat, dan kita kembangkan dalam kehidupan kita. Dan karena itu maka pesan berjaga-jaga menjadi bermakna di sini. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, melalui perenungan kita di hari Natal ini kita akan semakin dikuatkan bahwa memang kita patut untuk memiliki sebuah keberanian menjalani kehidupan ini. Pertama-tama karena kita tahu bahwa Yesus telah lahir dan datang ke dalam dunia. Tetapi tema hari ini mengajak kita dan lebih menyemangati kita. Karena ternyata Yesus tidak hanya sekedar hadir, tidak hanya sekedar datang, lalu membawa segala berkat dan kebaikan bagi kita sekalian. Tetapi Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia itu memang tinggal bersama-sama dengan kita. Dan karena itu maka tema Natal pada hari ini adalah firman itu menjadi manusia. Dan saya lanjutkan sedikit, diam di antara kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat firman itu telah menjadi manusia. Bagi kita rasa-rasanya tidak ada persoalan di sana. Kita langsung dapat menangkap maknanya. Oh, firman itu adalah Yesus dan Yesus itu adalah manusia. Atau Allah telah menjadi manusia di dalam Yesus. Tidak ada persoalan bagi kita untuk memahami apa yang menjadi tema kita hari ini. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mencoba melihat Injil Yohanes, dan kepada siapa sabda ini disampaikan, maka sesungguhnya kalimat firman itu
telah menjadi manusia bukanlah sebuah kalimat yang mudah untuk dipahami oleh para pendengar pada waktu itu, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Kenapa bisa demikian? Karena dalam pikiran mereka firman, bagi orang Yahudi firman itu adalah firman Allah yang agung, yang besar. Dan bagi orang Yunani firman itu adalah firman pikiran Allah yang mengendalikan keteraturan seluruh jagat dan kehidupan ini. Sama konsepnya, firman adalah Allah yang agung, yang besar, yang mencipta dunia ini dan mengendalikan keteraturan dunia ini. Dan Allah yang agung itu tidak mungkin menyatu atau hadir dalam rupa insani yang sesungguhnya penuh dengan cacat dan dosa. Jadi kalimat firman itu telah menjadi manusia tidak begitu mudah dipahami oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani pada waktu itu. Tetapi Yohanes ingin menjelaskan sesuatu yang baru kepada mereka. Bahkan kepada setiap orang, termasuk kita yang ada sekarang ini. Maksud Yohanes adalah ketika ia bicara firman itu telah menjadi manusia, ia mau menyampaikan bahwa Allah yang agung itu memang sungguh-sungguh datang ke dalam dunia dan manusia dengan matanya sendiri, dengan segala keterbatasannya dapat melihat Allah yang besar itu dalam Yesus. Manusia dapat melihat bagaimana kebenaran yang mesti ada di dalam kehidupannya. Dan itu hadir nyata di dalam Yesus. Allah yang mencipta dunia, Allah yang mengatur keteraturan dunia ada di dalam Yesus. Dan itu nyata, bisa dilihat oleh semua orang. Dan karena itu maka Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Segala yang baik, segala yang benar, segala yang mulia dapat dilihat dalam Yesus Kristus. Dan kita meyakini hal yang seperti itu sudah menjadi bagian dari iman percaya kita. Allah yang hadir dalam rupa insani, dalam manusia Yesus, datang untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita sekalian. Oleh karena itu semalam kita diajak untuk, ya kalau kita tahu Yesus telah hadir, Allah telah datang ke dunia, maka kita mestinya memiliki semangat untuk menjalani kehidupan ini. Nah hari ini kita semakin dikuatkan. Karena Yohanes tidak hanya berkata firman itu telah menjadi manusia, tetapi ia melanjutkan, dan tinggal diam di antara kita. Demikian sabda di dalam ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam, Bapak Ibu Saudara, punya arti membangun kemah secara harafiahnya. Jadi yang di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu diam, tetapi dalam bahasa Yunani punya arti harafiah membangun kemah. Jadi Allah yang menjadi manusia itu membangun kemah. Atau tinggal bersama-sama dengan siapa? Dengan manusia. Jadi Allah yang datang itu tidak hanya sekedar datang, lalu hanya melihat saja, tetapi diam bersama-sama dengan kita. Tidak hanya sekedar telah datang, tetapi ada dan sedang bersama-sama dengan kita. Dan menurut saya Bapak Ibu Saudara, hal inilah salah satu bagian dari peristiwa Natal yang tidak boleh kita lupakan. Bahwa Allah, Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini, tinggal bersama-sama dengan kita dan sedang bersama-sama dengan kita.
Kenapa saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tidak melupakan yang satu ini? Karena yang satu ini menjadi bagian penting untuk terus kita miliki dalam kehidupan ini. Dan ketika kita memilikinya, maka kehidupan kita akan dikuatkan dalam segala keadaan. Karena kita punya keyakinan Yesus yang hadir ke dalam dunia bersama-sama dengan kita dan sedang bersama-sama dengan kita. Tidak hanya telah dan akan, tetapi sedang bersama-sama dengan kita. Dalam salah satu ayat di dalam bacaan kita dikatakan, ia sedang datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menemani kita di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, bukankah pengakuan dan penghayatan yang semacam ini akan menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara? Bahwa Tuhan yang besar, Allah yang agung itu sedang bersama-sama dengan kita. Nah, kalau kita meyakini ini, maka kita juga yakin bahwa Allah sedang bersama-sama dengan kita di segenap pergumulan dan perjuangan kita sekarang ini. Dan saya yakin pengakuan dan penghayatan ini akan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan kita pun akan berkata, sekalipun hidupku ini penuh kemelut, sekalipun hidupku ini penuh tantangan dan perjuangan, aku akan menjalaninya dengan semangat karena Allah, Yesus sedang bersama-sama dengan saya. Amin, Bapak Ibu. Ya, mungkin kita masih punya pergumulan dalam kehidupan ini. Bahkan pergumulan yang tidak mudah sekalipun. Mungkin kita mengalami duka. Karena ada bagian dari keluarga kita yang harus meninggalkan kita terlebih dahulu. Ada yang kurang dalam keluarga kita. Mungkin keluarga kita masih carut marut dan kita berjuang untuk memulihkannya. Atau ketika kita melihat di luar sana ada begitu kejahatan yang rasa-rasanya tidak kunjung selesai. Pandemi yang memunculkan keprihatinan dan juga kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Semua itu boleh kita lalui, kita jalani ketika kita memiliki keyakinan dan penghayatan. Allah sedang bersama-sama dengan saya, dengan aku, dengan saudara sekalian. Ya, penghayatan ini perlu kita bangun dalam kehidupan ini. Supaya kita terus dikuatkan dan semakin dikuatkan. Kita tidak hanya percaya Yesus telah lahir, Allah telah menjadi manusia, tetapi kita juga membangun keyakinan. Allah yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus, sedang bersama-sama dengan kita di segenap pergumulan dan perjuangan kita. Oleh karena itu, mari kita rayakan Natal ini dengan menumbuhkan semangat keyakinan yang semacam itu. Supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang dikuatkan, kehidupan yang dibaharui, dan kehidupan yang terus menampakkan damai dan sejahtera. Jujur Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang sanggup untuk meyakini bahwa Tuhan sedang bersama-sama dengan kita. Nah, kalau semua orang punya keyakinan yang semacam ini, wah langkah indahnya dunia ini. Betul ya? Tetapi dalam realita ternyata tidak semua orang punya keyakinan ini atau pemahaman ini. Bisa jadi karena lupa, bisa jadi karena ya kesulitan-kesulitan memang begitu berat menekan. Lalu orang kehilangan keyakinan bahwa Tuhan sedang bersama-sama dengan dirinya. Nah, keyakinan kenyataan inilah yang lalu akan membuat kita terdorong untuk mewartakan kabar sukacita Natal kepada setiap orang
yang sedang kehilangan harapan dan semangat. Kita diundang untuk mewartakan kabar sukacita Natal ini kepada setiap orang yang mengalami keletihan dan kelesuan, yang kehilangan harapan, yang tidak memiliki kesadaran bahwa Tuhan sedang bersama-sama dengan dirinya. Kita hadir, kita menawarkan sesuatu yang dapat kita berikan kepada mereka, dan itu akan menguatkan mereka. Selamat Natal. Selamat membangun keyakinan Tuhan sedang bersama-sama dengan kita. Dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan tegar menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak dan kita hayati pujian yang dibawakan oleh pemandu pujian. Berkenan padamu, sebab
Saudaraku, marilah kita nyatakan sukacita kita atas kasih Allah yang telah dinyatakan kepada dunia melalui hadirnya penyelamat bagi umat manusia. Firman yang telah menjadi manusia tinggal di antara kita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 99, bait pertama dan yang kedua, Kita Sorga Bergema. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, betapa kami bersyukur karena Engkau melimpahi kami dengan anugerah yang tidak mungkin kami bandingkan dengan sesuatu yang lain. Anugerah itu adalah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Itu bukan karena sesuatu yang baik yang ada pada kami, tetapi semata-mata hanya karena kasih-Mu buat kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sungguh menaikkan syukur kepadamu. Demikian juga kami bersukacita ketika kami dimampukan untuk melihat kebenaran dalam Yesus Kristus yang akhirnya boleh kami teladani dalam kehidupan kami. Kehidupan yang benar, kehidupan yang mulia, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kami meyakini kehidupan yang kami lihat dalam Yesus Kristus, ketika itu kami lakukan pula dalam kehidupan kami, maka kehidupan kami akan membawa damai sejahtera, baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, maupun bagi alam di mana kami tinggal dan hidup. Oleh karena itu ya Tuhan, di hari Natal ini kami juga memohon kepadamu, bantulah kami supaya kami dapat hidup sebagaimana terang yang telah Engkau pancarkan. Sehingga kehidupan kami
membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, maupun bagi alam di sekitar kami. Ajari kami untuk hidup bijaksana. Ajari kami untuk menata pikiran kami dan membuang segala sesuatu yang jahat. Dan kami dapat menetapkan langkah-langkah dalam kehidupan ini dengan bijak dan baik. Demikian juga ajari kami untuk hidup adil. Kami tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kami melakukan apa yang semestinya kami lakukan. Dan itu juga menghadirkan buah-buah kehidupan yang memberikan semangat dan pengharapan baik bagi diri kami sendiri maupun orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bantulah kami Tuhan untuk hidup senantiasa beribadah kepadamu, meyakini kuasa-Mu dan bukan kuasa-kuasa yang lain. Sehingga hidup kami juga senantiasa terarah kepadamu. Dan karenanya kami memiliki semangat dan kekuatan, serta pengharapan yang tidak akan mengecewakan kami. Tuhan, di hari Natal yang berbahagia ini, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan melihat apa yang sedang kami perjuangkan bersama-sama di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami memiliki kerinduan di mana kesatuan dan persatuan boleh hadir dan nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Keadilan, kejujuran juga nyata dan semakin berkembang dan berkembang. Oleh karena itu, kami mohon berkat. Bila Tuhan menganugerahkan kepada kami segala sesuatu yang baik serta kekuatan dan kemampuan untuk kami memperjuangkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa ini. Dan secara khusus para pemimpin kami yang mengatur, menata jalannya kehidupan bangsa ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan jauhkan dari segala goda dan yang jahat. Para pemimpin kami boleh mengatur negeri ini dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Secara khusus, kota Yogyakarta di mana kami tinggal. Tuhan berkati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian juga segenap jajarannya. Para bupati yang ada di daerah Yogyakarta ini. Demikian juga segenap anak pemerintahan yang ada. Biarlah kami semuanya terus berusaha dan membangun kehidupan yang saling menghargai satu dengan yang lain. Semangat gotong royong yang terus kami kembangkan di tengah-tengah kehidupan bersama kami. Dan biarlah damai-Mu semakin tersebar di sekitar kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi segenap umat. Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga, baik yang menjadi bagian dari GKJ Minomartani, maupun keluarga-keluarga yang lain, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Sehingga keluarga-keluarga yang ada juga boleh memperjuangkan segala sesuatu yang baik yang membangun kehidupan berkeluarga. Kami yang sedang bergumul dengan rupa-rupa pergumulan, baik masalah ekonomi, kesehatan, pekerjaan, hubungan cinta kasih, Tuhan yang terus menolong dan menyertai kami. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami senantiasa memiliki keyakinan dan kesadaran bahwa dalam kehidupan ini kami tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami
datang dan memberikan pertolongan. Kami sadar Tuhan, bahwa dalam perjalanan kehidupan kami, seringkali kami melakukan yang jahat. Karena itu kami mohon pengampunan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, di hari Natal ini kita hendak menyatakan syukur kita kepada Tuhan dalam wujud persembahan. Sebelum kita mengaturkan persembahan, baiklah kita dasari syukur kita dengan menghayati sabda Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bersamaan dengan mengumpulkan persembahan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 127 bait 1 dan 3, Kandang Domba Itu Rumahnya. Pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Bayi itulah sang penebus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Marilah kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan. Pada kesempatan ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga persembahan ini dapat menjadikan kemuliaan dan kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Hamba-Mu yang mengolah persembahan ini, kiranya Tuhan berkati. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan, terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mengampuni. Doa ini kami minta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita diutus untuk membagikan warta gembira atas hadirnya Sang Terang di tengah dunia, sehingga semua orang turut menerima sukacita dari Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita pujikan
Kidung Jemaat 120, bait pertama dan yang ketiga, Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu Kaum Gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembita menggegah. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di balungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Bapak, Ibu, Saudara serta anak yang dikasihi Tuhan, bersama umat Tuhan di muka bumi, mari kita paharui pengakuan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging. Lihatlah dunia di sekelilingmu. Kami mengarahkan mata kami kepada dunia sekeliling kami. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara umatnya. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan oleh segenap makhluk, Dulu, kini, dan selamanya. Kini arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Selamat Natal Bapak Ibu dan Saudara yang di rumah dan yang di sini, selamat Natal. Luar biasa, walaupun jarak memisahkan kita, semoga sukacita Natal kita tidak berkurang. Nggih? Bapak Ibu, saya kali ini tidak sendiri, saya ditemani Kakak Sinterklas. Halo. Kakak Sinterklas, sukacita hari ini? Gembira? Iya, yang di sini bersukacita? Iya, Bapak Ibu yang keras dong bersukacita. Nah, yang bersorak-sorai itu adalah sebagian ada tim pemandu pujian dan sebagian adalah tim multimedia GKJ Minomartani yang bekerja sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk tim. Bisa on cam? Nggak bisa ya. Mereka jarang sekali di depan kamera, tetapi bekerja dengan luar biasa, dengan konsisten, penuh tanggung jawab, dan menghadirkan ibadah-ibadah kita selalu menarik. Enak dilihat. Kenapa? Apa? Kok bisik-bisik? Oh, sudah mandi? Tim multimedia sudah mandi? Sampun. Oh iya, oh nah, oh iya, kalau tim itu biasanya itu Sinterklas ya. Ada biasanya ini tim yang luar biasa dan tim ini nih keren-keren, anak muda yang berbakat. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau ada yang mau menambah kerennya para tim multimedia ini, ada tulisannya, mungkin ada kemeja hitam, ada kaos hitam, gitu ya, tulisannya kru tim multimedia GKJ Minomartani. Tambah keren nggih? Tepuk tangan dong. Nah, nanti bisa hubungi saya ya. Bapak Ibu, biar tidak terlalu lama, seperti yang sudah diwartakan di WA grup GKJ Minomartani maupun WA grup wilayah, bahwa Sinterklas kenapa? Udah enggak sabar ya bagi hadiah ya? Ya. Perayaan Natal kita kali ini berupa kuis agar walaupun kita jauh, Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah dapat tetap berpartisipasi merayakan Natal. Nah, di sini Sinterklas juga sudah menyiapkan banyak hadiah. Apa aja Sinterklas? Banyak ya? Banyak sekali hadiahnya. Dan mungkin, dan satu lagi ada hadiah spesial ya di dalam situ. Karungnya isinya apa? Hadiah. Oh hadiah. Berat? Oh iya. Dan satu grand prize. Apa grand prize-nya? Voucher atau pulsa senilai Rp100.000. Nah, jadi sebelum pertanyaan dibacakan, ada 3 pertanyaan. Kali ini kuis ini akan ada 3 pertanyaan untuk 3 kategori. Pertanyaan pertama untuk 1 pertanyaan untuk kategori anak-anak. Dan akan dipilih 5 penjawab tercepat dan benar khusus untuk anak-anak usia sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu siapapun boleh yang menonton ibadah ini boleh. Dan yang kedua 1 pertanyaan untuk kategori umum. Itu mulai dari usia remaja sampai Adi Yoswo boleh menjawab. Dan 1 pertanyaan untuk grand prize itu boleh dari anak-anak, mama papahnya, bapak ibunya sampai eyangnya boleh jawab ya. Boleh jawab, dikirim melalui WA dengan format nama, sebutkan namanya, garis miring wilayah, garis miring jawaban Bapak Ibu Saudara. Ini ada di bawah, nama, wilayah, dan jawaban. Dikirim
atau ke nomor yang kemarin Bapak Ibu sudah simpan ya, atau kalau yang belum menyimpan dikirim ke nomor yang ada di bawah ini juga. 0896-2452-9029 nanti setelah ibadah selesai. Jadi setelah nanti pertanyaan dibacakan, dicari dulu jawabannya, diingat-ingat dulu atau ditulis. Nanti setelah ibadah ini selesai boleh langsung mengirimkan jawaban. Hore Sinterklas ngantuk. Ya, begitu ya, sudah jelas G? Nah ini pertanyaan ini baru beberapa menit sebelum ibadah baru Pak Kris berikan ke saya. Jadi baik tim multimedia di sini, tim pemandu pujian boleh. Hanya saya, Pak Kris dan Sinterklas yang hari ini tidak ada peluang mendapat hadiah. Gitu J? Ya, jadi tim multimedia silakan, tim pemandu pujian silakan. Karena ini baru beberapa menit yang lalu, jadi dijamin tidak ada yang tahu. Lintang bulan boleh ya jawab ke nomor Bunda ya. Ya, gitu J. Kita mulai ya, siap? Yang di rumah siap? Untuk kategori anak-anak terlebih dahulu. Ini panjang ya, susah lagi, berat. Ini susah banget soalnya. Disimak baik-baik ya. Kategori anak-anak. Dalam lagu Natal, kata ini sering muncul. Dalam lagu-lagu ibadah Natal, saat ini pun kata ini juga sering muncul beberapa kali. Kata apa itu? Immanuel. Yang artinya, ya dijawab ya, disimpan dulu, dicatat ya, atau disimpan, diingat-ingat dulu, segera ya setelah ibadah ini selesai, dikirim. Immanuel artinya, ya. Sudah? Sudah. Sudah ya? Ya. Oke, sekarang pertanyaan untuk umum. Ini jadi remaja boleh, mas-mas remaja, sampai eyang-eyang boleh, ya. Oh kalau ini, yang jawab jangan banyak-banyak ya. Ini pertanyaannya. Karena kita 10 penjawab tercepat dan benar ya untuk kategori umum. Jadi silahkan, tapi dihitungnya setelah ibadah. Ya, yang saat ini punya 2 handphone udah mau kirim, yang belum ibadah selesai tidak dihitung ya. Apa tema ibadah Natal kita saat ini? Apa tema ibadah Natal kita saat ini? Ya, diingat-ingat dulu, dicermati. Pak Kris tadi dari ibadah dari awal tadi coba diingat-ingat, setelah ibadah dikirim. Gitu ya Sinterklas, goyang dong Sinterklas, hore-hore. Nah, dan pertanyaan untuk grand prize, hore. Ini boleh ya, boleh dari anak sekolah minggu sampai eyang-eyang usia Adi Yuswo boleh menjawab, mengirimkan jawaban. Pertanyaannya, ada sebuah kalimat yang indah yang menerangkan sukacita kelahiran Yesus. Kalimatnya demikian. Nyanyian malaikat nyaring bergema. Gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir. Hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu.
Tidak dipahami? Kalimat tersebut adalah salah satu bait dalam nyanyian Kidung Jemaat. Apa judul lagunya? Saya ulangi baitnya sekali lagi. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Kalimat itu adalah salah satu bait di nyanyian Kidung Jemaat. Nah, sebutkan judul lagunya. Sudah ya? Jadi sehabis ibadah ini selesai, Bapak Ibu Saudara bisa langsung kirimkan jawabannya, sudah kami tunggu. Dan dapatkan hadiahnya ya Sinterklas, boleh dibawa satu. Nah, ada apa? Oh, ada TV, ada kulkas, ada sepeda. Wah, luar biasa ya. Macam-macam hadiahnya. Oh, ini lemari es 3 pintu ya. Luar biasa perayaan Natal kita saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, 3 pertanyaan untuk 3 kategori sudah saya bacakan. Terima kasih atas partisipasinya bersama-sama merayakan Natal 2020 ini. Jawaban pemenang akan diwartakan di WA Group dan hadiah akan diantar. Nanti bisa dikonfirmasi di rumah atau tidak, nanti akan kami hubungi lagi. Gitu ya. Terima kasih sekali atas partisipasinya bersama-sama merayakan Natal di tahun yang spesial ini, di tahun 2020 ini. Sekali lagi selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2021. Damai dan sukacita Natal menyertai kita semua. Kita tutup ibadah dan perayaan Natal dengan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 119. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama